Halo, 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 tes, tes, tes. Hmm. Halo, halo, tes. Halo, tes. Halo. Sudah Pak, sudah Oh, terdengar sudah suaranya. dengar ya. Oke, oke. Tapi ada berbalik gitu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Maaf terlambat ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, salam bagi kita semua. Pagi ini kita khusus untuk Kementerian Keuangan tanpa kita buka terlalu panjang. Kami akan mensosialisasikan beberapa hal. 3 poin yang akan kita bicarakan ini dari hati-hati mungkin ya pembicaranya. Yang pertama adalah yang ringan dulu. Sertifikasi bendahara, apakah sudah lengkap di Kementerian Keuangan? Yang kedua, kita berbicara masalah sertifikasi PPK, PPSPM, itu juga apakah sudah lengkap? Dan yang ketiga adalah masalah DigiPay. DigiPay ini memang menjadi target Kementerian Keuangan bahwa transaksi-transaksi yang melibatkan UMKM akan dilakukan secara digital payment. Nah, ini mungkin yang kita akan bicarakan di pagi hari ini. Bapak Ibu sekaliannya, kita akan mulai dari, saya akan menyampaikan dulu pertama tentang sertifikasi bendahara. Masih adakah, pertanyaannya pertama begini, masih adakah satker di lingkup Kementerian Keuangan yang saat ini belum memiliki sertifikat bendahara? Saya minta tolong raise hand, atau saya absen salah satu. Apakah masih ada satker lingkup Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat bendahara pengeluaran? Kalau ada sertifikat kalau ada bendahara penerimaan, maka sertifikat bendahara penerimaan juga harus di ini, ataupun bendahara namanya bendahara pengeluaran pembantu. Ada nggak Bapak Ibu yang di lingkup Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat itu? Saya minta pertama dari teman-teman DJP atau Bea Cukai dulu. Oke, saya Bea Cukai dulu ya. Nanti Bea Cukai, DJP, baru DJKN. Dari teman KPPWJB kan baru, sertifikasi bendahara sudah lengkap? Sudah, Pak. BC, Kanwil juga sudah? Kanwil Bea Cukai? Kanwil Bea Cukai, ada yang mewakili nggak di sini? Kanwil Bea Cukai. Oke, KPPBC Pekanbaru sudah memiliki sertifikasi bendahara pengeluaran. Yang bendahara Kanwil sudah ya? Saya yakin sudah ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua untuk teman-teman di Bea Cukai, apakah PPK dan PPSPM-nya sudah bersertifikat? Kita mulai dulu dari KPBC Pekanbaru, apakah sudah ada sertifikat PPK dan PPSPM-nya? Teman Bea Cukai?
KPPC Siap, Pak, Pekanbaru. Ya. Siap untuk PPK PPK sudah bersertifikat tapi PPSPM belum, Pak. Nah, kami tunggu ini tadi yang ngomong Pak Novrianto ya. Pak Novrianto kami tunggu Ya, siap, betul, Pak. sebelum Februari PPSPM-nya segera didaftarkan ke Simas Paten ya. Ya, siap. Oke. Jadi saya presentasikan dulu ini dua hal yang harus disampaikan adalah terkait sertifikasi adalah sertifikasi PPK PPSPM ini. Oke, saya SPM sedikit Pak, bisa ya. dari Satker 61341 Pak dari Balmon Pekanbaru sama Awan Parurazi. Beberapa waktu lalu saya ikut sosialisasi atau pelatihan itu saya selaku PPSPM. Cuma apakah itu salah satu persyaratan gimana? Sampai sekarang saya belum terima sertifikatnya. Sertifikasi itu sertifikasi yang dilaksanakan oleh siapa, Pak? Dari pihak KPPN Pekanbaru kalau tidak salah, Pak. Oke, kalau sertifikatnya itu adalah refreshment, maka nanti hasil refreshment itu menjadi hasil persyaratan untuk memenuhi namanya sertifikat PPK atau PNT ataupun yang untuk PPSPM. Kalau bisa Pak, bisa dibuka itu nggak aplikasi Simas Paten di Bapak? Nanti share screen dengan kita biar kita lihat apakah memang dia sudah sertifikat apa belum. Atau bisa infokan ke kita melalui chatroom biar kita cek itunya Pak. Apa namanya? Coba diinfokan ke kita di chatroom itu NIP-nya. Biar kita cek di sini apakah memang sudah ada sertifikatnya apa belum? Ya Pak, nanti kita share Pak. Atau NIP-nya diinformasikan dulu Pak di itu di apa namanya di chatroom biar saya cek langsung biar saya tunjukkan. Oke, ini kita tunjukin isi Simas Paten biar teman-teman juga bisa ngelihat itu. Oke, bentar saya tunjukkan ya. Oke, NIP-nya udah bisa atau disebutkan aja Pak, disampaikan aja biar saya share screen. Ini siapa aja itu, yang Pak. sudah belum? Oke, bentar ya. Nah, NIP-nya bisa disebutkan Pak? 1969 9 02 18 18 1992 1992 3 3 031 031 001. Oke, kita cek ya Pak. Ini oke. Cari. Ini sudah keluar Pak, itunya PPSPM-nya, sertifikatnya sudah ada, tinggal menunggu sertifikat ini dikeluarkan dari kantor pusat. Dikirim ke KPPN, tidak ada soft copy, yang ada hanya hard copy. Jadi saya harus ngambil ke KPPN atau gimana Pak? Iya, atau dikirim? diambil nanti ketika sudah dikirim dari kantor pusat dan kita informasikan di grup forum. Oh ya. Oke. Ya, udah dapat Pak. ya Pak. Ini nih, jadi kalau nanti ada apapun ini masukinnya yang ini Pak, SNT 07156 strip 008 strip 659 strip 2021. Itu udah bisa digunakan ya Pak. Ya nanti saya koordinasi sama pihak KPPN lah Pak. Oke. Karena saya agak jadul juga ini Pak. Maklum udah tua Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, oke. Iya, makasih Pak. Makasih Pak. Oke, dari Bea Cukai komitmennya KPBC PPSPM bisa didaftarkan sebelum ini enggak Pak? Sebelum Februari berakhir. Dari Bea Cukai KPBC PPSPM-nya akan didaftarkan sebelum Februari bisa didaftarkan?
Siapa nanti saya koordinasikan dulu dengan admin Simas Patennya, Pak. Nah, tapi kita tunggu sampai tanggal 25 Februari ya, Pak. 25, 26 kan Ya. ini 26 Sabtu, 27 Minggu, 28 itu hari libur. Jadi kita tunggu sampai 25 ya komitmennya ya. Oke, saya catat dulu di sini komitmennya. Kita lihat sama-sama. Ini biaya cukai sudah. Izin, Pak. Ya, gimana Pak? Jadi kami kan mau ganti PPK nih, Pak. Iya. Sementara PPK yang baru ini belum punya sertifikat, jadi nanti didaftarin sekalian, Pak. Oh iya, betul. Cuma memang nanti di treatmentnya seperti apa? Apakah dia konversi apakah dia langsung mengkonversi dengan sertifikat? Misalnya PBJ-nya sudah ada, pengadaan barang jasa sudah ada, atau sertifikat pengadaan nasionalnya sudah ada, itu tinggal konversi selama dia struktural. Tapi kalau sertifikat pendukungnya belum ada, maka sertifikat PNT-nya belum ada, belum bisa. Nanti harus dia refreshment dulu, atau dia harus diklat dulu, gitu loh. Jadi ada 3 pilihan. Channelnya adalah konversi ketika semua sudah lengkap persyaratannya, di refreshment ketika dia sudah menjabat sekian tahun dan dianggap sudah cukup untuk hanya di refreshment. Tetapi ketika nanti baru PPK-nya, nanti dia akan mengikuti diklat training dari KLC 2. Untuk jadi nanti pengajuan diklatnya gimana ya, Pak? Pengajuannya ajukan aja dulu melalui Simas Paten. Ajukan ini dan ajukan melalui Simas Paten. Ajukan melalui Simas Paten. Nanti setelah diajukan, pesertanya kan coba tanya nanti adminnya, dia kan sudah mengetahui prosedurnya nih. Prosedurnya ini. Baru nanti kita judgment-nya adalah kelengkapan surat-surat, apakah yang bersangkutan idealnya masuk ke aplikasi yang hanya konversi, ataukah hanya harus mengikuti refreshment, atau harus mengikuti namanya diklat untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan barang jasa, atau pengadaan atau PPK untuk sertifikasi yang harus dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi ada 3 itunya, Pak. Itu tiga kemungkinannya dia mau ikut yang mana. Nah, ini tidak bisa kita judge sekarang ketika kelengkapan dokumennya belum lengkap. Itu, Pak, kurang lebih. Jadi masukkan aja dulu ke sini, ke Simas Paten. Yang penting diajukan dulu ya, Pak, di Simas Paten. Diajukan aja. Iya. Oke. Berarti sekarang ini posisinya PPK sama PPSPM belum lengkap ya? Sudah lengkap, Pak. Tapi PPK yang sekarang existing tuh mau diganti sih, Pak. Oke. Ada juga caranya, Mas, untuk Pak ini calon PPK PPSPM juga udah bisa diajukan. Jadi misalnya bendahara nih, stoknya juga 1, ajukan juga untuk bendahara, sertifikat bendahara tahun ini 1 orang 2 orang. Jadi ketika yang 1 itu pindah, nanti yang 1 bisa menggantikan. Sama dengan PPK PPSPM, ketika ada PPK PPS potensial untuk menggantikan, jadi calon PPK PPSPM di Simas Paten itu bisa diajukan juga. Ya. Diusulkan dulu. Oke ya, habis ini ya. Oke. Makasih, Dari Pak. Kanwil ada datang, Pak? Ada yang datang nggak Kanwil? Kanwil Bea Cukai? Nggak ada ya dari Kanwil ya? Kanwil Bea Cukai ada yang datang nggak? Halo? Oke. Sepertinya nggak ada Kanwil Bea Cukai, Pak. Ada. Coba minta tolong nanti Pak diingatkan ke teman-teman Kanwil ya. Yang bagian tadi bendahara udah clear. Saya pikir bendahara udah. Sertifikasi PPK PPSPM sudah. Karena kita tidak akan membolehkan lagi satker yang tidak memiliki sertifikat
yang tidak memiliki sertifikat bendahara untuk mengajukan UPT-UP. Kalau PPK PPSPM ini kita menunggu progres, kalau di ideal dianggap tahun ini sudah clear, maka nanti itu juga tidak boleh diperbolehkan lagi sama seperti bendahara. Jadi harus bersertifikat semua. Siap. Oke, kita tunggu ya. Jadi mohon diinfokan ke Kanwil ya. Sekarang kita pindah ke Bea Cukai. Bea Cukai sudah teman-teman DJKN. Ada Mbak Dila nih, sebelum pajak ya, pajak nih kayaknya banyak nih. Mbak Dila, ada nggak yang ini Kanwil DJKN bisa ini Mbak hidupkan videonya, atau Mbak Winda KPKNL Pekanbaru. Halo Mbak Winda atau Mbak Dila, siapa duluan? Kanwil yuk, Iya, Mbak Pak. Dila yuk. Ya. Ayo Mbak Dila. Pertama pertanyaannya begini, bendahara sudah memiliki sertifikat enggak? Mbak Dila? Kebetulan kalau saya di sebagian, izin Pak, suara saya terdengar? Kedengaran Mbak. Oh ya, izin Pak, kebetulan kalau saya di sebagian PURT-nya, mungkin sebentar ya Pak, saya tanyakan dulu ke bagian keuangan ya Pak. Iya, sama itu ya Mbak, PPK PPSPM sudah bersertifikat apa enggak? Oke. Siap Pak, sebentar ya Pak, Tunggu, nanti ya, dikabarin. tunggu konfirmasinya ya. Selanjutnya kami tunggu dulu Mbak dari KPKNL. Oke, KPKNL, Mbak Winda tadi udah. Mbak Dila sudah. Mbak Winda KPKNL. Mbak Winda, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak. Oke, Mbak bisa disampaikan ke kita posisi sertifikasi bendahara maupun PPK PPSPM. Untuk bendaharanya sudah BNT Pak, sejak 2018, sebentar lagi tapi mau habis Pak BNT-nya. Oke. Nah, untuk PPK dan PPSPM-nya juga sudah sertifikasi Pak. Oke. Untuk bendaharanya Mbak, Ya, karena udah tinggal bentar lagi, pada posisi sekarang mungkin yang dilakukan adalah untuk segera melakukan refreshment, tidak sertifikasi ulang, tapi namanya refreshment KPKNL Pekanbaru, refreshment melalui link yang kami sebar di grup. oh iya Pak, siap Pak. Oke. Nah ini segera diajukan refreshment untuk semua bendahara yang sudah mau expired sertifikatnya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah ada nggak cadangan bendahara? Nah untuk saat ini belum ada Pak, karena kami pegawainya juga sedikit Pak. Belum ada cadangan. Jadi ada nggak potensi 1 orang, 2 orang lagi diajukan untuk sertifikat bendahara? Nanti untuk sebagai coba saya cadangan. sampaikan ke ini ya Pak. Nanti coba saya sampaikan ke atasan. Ke pimpinan ya Bu ya. Dipastikan lagi ada tidak 1 sampai 2 orang untuk disertifikasi. Baik Pak. Oke. Demikian Mbak dari KPKNL. Kita tunggu dari DJKN dulu ya. Dari Kanwil DJKN. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Untuk bendahara sudah punya sertifikat. Untuk PPK dan PPSPM juga infonya sudah ada sertifikatnya Pak. Oke, kalau demikian berarti KPKNL dan Kanwil DJKN sudah clear ya masalah sertifikasi dengan bendahara maupun PPK maupun PPSPM. Oke, selanjutnya kita pindah ke Kanwil DJP. Ada nggak Kanwil DJP? Kanwil DJP ada nggak? Kanwil DJP. Halo, Kanwil DJP ada nggak? KPP Kanwil DJPB Riau, Kanwil DJPB ini PPK PPSPM-nya tinggal PPSPM. Ke KPP mana dulu ya kita ini ya? Atau saya list satu-satu ya. Kanwil pajak ada nggak? Nggak ada. KPP Senapelan ada nggak? Halo, KPP Senapelan ada nggak?
KPP Senapelan ada nggak ya? KPP Senapelan ada nggak ya? Nggak ada ya. Dari KPP nggak ada ya di sini ya? KPP Senapelan, KPP Pratama ada nggak? Oke, kayaknya tidak ada. Dari B ini kita suratin aja ya. Untuk kalau kayak seperti ini tidak ada yang join nih di KPP Bea Cukai. Bea Cukai semua lengkap nih sebenarnya ini. Kanwil DJKN juga, DJPB juga ada. Kanwil DJPB Irham, Pak Irham ini nanti kita koordinasi internal. Yang dari DJP nggak ada ya sama sekali ya? Oke. Selanjutnya kalau sudah Kementerian Keuangan sudah ini, yang belum lengkap tadi Bea Cukai segera diajukan melalui Simas Paten. Kemudian kita masuk ke topik ketiga. Topik ketiga adalah DigiPay. DigiPay, saya jelaskan alurnya ya, biar agak lebih gampang bagi teman-teman. DigiPay itu alurnya seperti ini. DigiPay pertama, Satker mengajukan admin Satker ke KPPN. Oke. Yang kedua, admin Satker mendaftarkan user PPK, PBJ, pejabat pengadaan barang jasa, pemesan, bendahara. Oke. Baru kemudian PBJ mendaftarkan admin vendor. Kemudian admin vendor mendaftarkan satu penerima pesanan, pengantar pesanan, dan user internal lainnya. Kurang lebih begini logiknya. Pertama, coba ya saya sharing dulu ini usernya kami di admin. Adminnya adalah Pak Eko ini sebenarnya. Oke. Pertama, Satker mendaftarkan ke KPPN usernya ya. Terus kami melakukan pendaftaran user. Nah, bentar. Oke, saya share dulu. Ini. Oke. Nah, kami mendaftarkan dulu usernya. Nah, caranya adalah kami daftarkan tambah admin Satker setelah surat Bapak Ibu kami terima. Setelah surat Bapak Ibu kami terima, berarti selanjutnya adalah tahap kedua adalah admin Satker mendaftarkan PPK, PBJ, pemesan, bendahara. Maka admin Satker ini login ke DigiPay, ke DigiPay, misalnya kalau 009 adalah BNI, maka dia pertama adalah mendaftarkan semua user manajemen yang dibutuhkan. Pertama itu PPK, pejabat pengadaan, bendahara pengeluaran, penerima barang, dan pemesan. Caranya adalah kalau BNI ya, masuk ke dashboard tadi, oke. Masuk ke dashboard. Ini masuk ke dashboard, masuk ke master data, masuk ke user pemesanan. Dia tambah user. Jadi tinggal ditambahkan aja kode KTP dan semua role di sini ini dimasukkan semua. Habis itu kerjanya admin adalah membuat bulk kode anggaran, mengubah ini. Kalau memang belum ada, dibuat di bulk kode anggaran.
akunnya berapa, subkomponennya berapa, baru simpan. Ini untuk menjadi acuan kepada nanti pemesan mengambil barang. Udah ya? Habis itu nanti ini kondisinya sudah aktif. Mas Jufar bisa praktekkan ke kita itu cara memesan barang. Silakan Mas Jufar. Siap, Pak. Oke, izin share screen ya, Pak. Cek. Izin apa suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah. Lanjut. Ini pemesan masuk ke DigiPay, kalau yang BNI DigiPay 09, nanti DigiPay 002 itu BRI, dan selanjutnya ada Mandiri sama BTN. Oke. Untuk yang pertama kita masuk ke user pemesan. Jadi di user pemesan ini kita langsung tinggal pilih kita mau nyari barang atau nyari jasa. Mungkin kita coba yang barang dulu. Oke. Misalnya kita coba pesan ya. Kita coba pesan obat-obatan. Misalnya kita coba pesan ini imbus ya, Pak. Jadi yang kita lakukan itu setelah memilih barang tadi di pencarian, kita ulangi ya Pak. Keluar hasil pencarian, lalu kita langsung klik. Setelah itu kita masukkan jumlah barang yang akan dipesan. Misalnya kita buat 5. Setelah itu tambahkan ke list pengajuan. Setelah ditambah ke list pengajuan, sudah muncul di keranjang kita ini imbus. Jumlah barang 5, harga barang 49.000. Setelah itu kita pilih bulk kode anggaran yang sudah disetting di user admin sebelumnya. Kita klik input kode, terus ini sudah masuk yang udah kita atur di user admin, langsung konfirmasi kode. Setelah itu langsung isi alamat. Bisa kita masukkan alamat nama kantor kita, misalnya KPPN Pekanbaru. Terus kita masukkan pin lokasinya, langsung search saja kayak di Google Maps. Langsung keluar koordinat alamatnya, lalu kita klik ajukan semua. Setelah kita klik ajukan semua, berarti itu kita sudah selesai di user pemesan. Selanjutnya barang akan masuk ke user PPK untuk di-approve. Mungkin Pak Santos bisa tolong di-approve di user PPK, Pak. Oke. Nah, di sini coba di stop share screen. Kalau sudah selesai di usernya pemesan tadi, maka kita akan melimpahkan ini ke usernya PPK, begitu ya dari pemesannya. Nah, Bapak Ibu, saya praktekkan dari sini, saya share screen ya. Oke, saya masuk nih. Oke, ke sini. Saya masuk ke digit nih, ke digit. Saya cek, biasanya ada notifikasi di bawah sini nanti setiap kita kerja, ada notifikasi, oh, ada barang masuk di pesan. Nah, saya juga akan sebagai PPK akan mengecek nih barang ada nggak diajukan oleh pemesan. Kalau saya setuju, saya tinggal setuju. Kalau saya minta harganya dinego, saya minta tinggal pilih dinego. Tapi kalau saya mau tolak, saya bisa tolak. Caranya ini, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini lagi loading. Izin Pak, kalau misalnya stuck gitu di close dulu tab-nya, buka baru lagi Pak. Oke, bentar ya. Kadang emang stuck gitu. Bentar.
Ini stop dulu. Nah, ini tadi list permohonannya udah ada. Coba kita klik permohonan. Dia sudah ada tadi ini permohonan ini. Ini. Pilihannya adalah dua hal. Saya cek sebagai PPK. Saya cek, oh ini saya setujuin. Tinggal saya katakan setujui. Tapi kalau saya mau tolak, misalnya ini nih, permohonannya ini. Ya, atau ini misalnya ya. Cek dulu, ada dua ini ternyata. Ini. Oke. Ini saya mengatakan, oh saya nego aja deh nih, tolong negosiasi PBJ di PBJ. Maka saya minta pilih ini, silakan negosiasi. Tapi kalau saya bilang tolak, maka ini saya tolak. Ini. Artinya tidak dilanjutkan dalam bentuk transaksi pengeluaran. Setelah itu nanti PBJ majukan ke vendor, vendor tinggal approve apa tidak. Kurang lebih seperti itu daripada sistem pengadaan barang jasa melalui DigiPay. Cuma kalau dilihat memang kalau dibandingkan dengan kayak model di Tokopedia, memang agak sedikit lebih ribet karena melibatkan pemesan, PPK, PBJ, baru nanti vendor antar barangnya, baru bendahara membayarnya melalui namanya CMS. Sampai saat ini BNI belum bisa kita bayar melalui kartu kredit pemerintah. Ada sebenarnya tik milih bayar pakai kartu kredit pemerintah. Tapi sampai saat ini belum bisa kita eksekusi. Nanti mohon Bapak Ibu segera dapat menjembatani dengan melalui pembayaran CMS. Demikian dulu untuk DigiPay. Sebelum kita tanya komitmen kembali ke teman-teman Kementerian Keuangan, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kalau nggak mau raise hand bisa ditanyakan di chat room. Oke, kita ulang lagi komitmen ya. Ada yang mau ditanya, Bu Amirah? Halo, Bu Amirah, ada yang mau ditanyakan? Bisa di-unmute? Oh, nggak ada. Sekarang kita kembali ke dashboard. Dashboardnya adalah yang PowerPoint ini. Kita tanya lagi komitmennya teman-teman satu-satu dulu. Oke. Kanwil Bea Cukai sudah hadir, bisa hidupkan video dan menghidupkan suara. Kanwil Bea Cukai udah hadir? Nggak ada. KPPJ Bea Cukai, Kantor Pelayanan Bea Cukai, Kepabeanan sudah ada. Bisa hidupkan kembali itunya Pak? Oke. Pak Nofrianto, dari penjelasan tadi ada kesulitan nggak Pak untuk mengeksekusi DigiPay ini? Harusnya sih enggak sih Pak. Oke. Sampai hari ini nggak ada. Maka yang perlu kami tanyakan adalah admin sudah punya Pak? Adminnya sudah ada Pak. Admin sudah ada. Sudah mengeksekusi pembelian barang melalui DigiPay? Belum? Sebenarnya belum ada Pak. Belum. Nah, sebenarnya tujuannya adalah ini untuk menghidupkan UMKM. Maka fokus transaksinya adalah transaksi yang dilakukan melalui UPT-UP di bawah 10 juta. Jadi tidak akan di layer itu, di luar itu. Di luar transaksi segede. Yang namanya yang pengadaan di luar itu, yang besar-besar maksudnya nanti kayak purchasing atau LKPP. Jadi kita minta komitmennya nih dari Kanwil Bea Cukai. Kanwil Bea Cukai mana ya? Kanwil Bea Cukai ada nggak? Atau dari KPBC dulu. Kira-kira bisa nggak ini dieksekusi Pak? Minimal satu transaksi dan satu vendor didaftarkan sebelum triwulan 1 berlangsung. Siap, izin. Ya. Halo? Dari Bea Cukai atau 668884 tadi Pak? Halo?
Bea Cukai atau dari Itwasda Polda Riau? 6688. Silakan duluan Pak. Yang mana? Bea Cukai dulu. Silakan Bea Cukai, Pak Akbar atau Pak Nofrianto. Silakan Pak. Kira-kira bisa nggak kita berkomitmen sebelum triwulan 1 kita sudah melakukan transaksi satu aja 50.000 sampai 100.000 karena kita testing sistem dulu ini sampai utuh. Triwulan 1 kira-kira akan dapat bisa kita lakukan satu nggak transaksi untuk lingkup DJP ini. Izin Bapak, saya Akbar, pejabat pengadaan dari Bea Cukai Pekanbaru, Pak. Ya. Permasalahan kami selama ini kami udah punya adminnya, sudah punya semua user. Tapi kami nggak tahu cara pakai aplikasinya, Pak. Jujur aja, Pak. Juknisnya belum dapat. Kami sudah ngubungin pihak Bank BNI, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan atau pembinaan secara intensif, Pak. Intensif ya. Aplikasi. Jadi kami di situ. Oke. Terus Pak ada lagi yang mau ditanya? Itu aja Pak. Kami mohon ada, kalau cuman kami bisa ngerjain Pak, tapi mohon ada bimbingan juga Pak. Sampai sekarang kami belum dapat bimbingan cara memakai aplikasinya Pak. Oke. Di kebetulan KPPN menggunakan BNI, Bang Akbar, Pak Akbar nih. Jadi nanti coba saya bagikan ulang lagi kembali buku manual book yang dari BNI, Mandiri sama BRI. Tapi kalau mau datang konsultasi ke KPPN juga untuk melakukan transaksinya ini, untuk pertama kali datang aja 1 orang atau 2 orang sampai jam 3 sore, itu bisa kita bimbing dulu. Nah, kalau memang ini nanti akhirnya hand to hand, tidak bisa disupervisi jarak jauh seperti ini, kita terima juga. Nanti kalau Bea Cukai sama Kanwil datang sebelum jam 3 atau bikin appointment dulu kita setelah jam 3, misalnya ada appointment di sini longgar, karena konsultasi sekarang lagi banyak banget tentang sakti. Silakan aja Pak datang, kita tunggu. Kalau memang BNI-nya tidak membuka, karena saat ini kita dengan BNI sudah ada melakukan transaksi hampir 100-an lebih ya Mas. Kita udah ada 100-an lebih, jadi kami lihat transaksi ini udah semakin smooth. Awal-awalnya sih masih kocar-kacir ya, ini diapain ya, ini diapain. Nah, sekarang kita udah ada step-step yang lebih smooth. Nanti kalau teman Mas Akbar atau Mas Nofrianto mau datang ke sini, sama sekalian teman-teman dari Kanwil Bea Cukai, kami persilahkan Pak, satu-satu orang. Sebelum jam 3. Tapi kalau mau bikin appointment setelah jam 3 sampai jam 5, nanti diinfokan ke saya atau ke CSO supaya kita lakukan di sini. Karena kebetulan di KPPN lagi ada perombakan gedung. Listriknya lagi diinstal, jadi memang tidak nyaman untuk datang. Tapi kalau memang harus hand to hand, silakan datang Pak, nanti appointment dengan kita akan layani. Kurang lebih gitu Pak Akbar. Oke, jadi komitmen kita pegang ya Pak, sebelum triwulan 1 ada transaksi 1 kali aja minimal ya. Dan sudah saya catat dulu ini transaksi Bea Cukai oke ya, KPBJ. Yang dari Kanwil ada Pak? Dari Kanwil ada enggak? Dari Kanwil Bea Cukai adakah? Dari Kanwil Bea Cukai. Oke, Kanwil Bea Cukai. KPBC nggak ada. Nanti jadi kami titip ke Pak Nofrianto sama Pak Akbar ya untuk bisa men-sounding ini ke Kanwil. Di sini ada dari Kanwil Bea Cukai sih, tapi nggak ada videonya. Jadi kami titip dulu tadi 3 hal tersebut ke teman-teman Pak Akbar sama Nofrianto ya, sertifikasi bendahara. Kalau mau ditambahkan PPK, PPSPM segera diajukan triwulan 1 juga semua, sama DJP 1 transaksi minimal dalam triwulan 1 ini ya. Kami titipkan ya ke Bea Cukai. Sekarang kita pindah ke DJKN. Mbak Dila dan Mbak Winda. Mbak Dila sama Mbak Winda atau Pak Dimas. Siapa ya kira-kira yang bicara edisi ini ya? Pak Dimas atau Mbak Dila? Silakan Pak Dimas. Siapa? Saya pejabat pengadaan di Kanwil DJKN, Pak. Mitra banknya apa, Pak? Kenapa, Pak? Bank mitranya apa ya, Pak? BNI, Pak. Oke, BNI sama berarti. Silakan, Pak. BNI. Cuma permasalahannya gini, Pak. Sebenarnya sama juga permasalahan yang disampaikan Mas Akbar tadi dari KPPBC. Sebenarnya pernah juga kita ke BNI, cuma
memang belum ada pemberian tutorial atau memberikan contoh, atau juga kita kesusahan juga. Itu kan harus input penyedia dulu kan Pak? Karena kalau tidak diinput penyedia dulu kan nggak bakal keluar di menu pemesanan itu Pak, kalau nggak salah. Kalau yang baru ya Pak, misalnya Pak Dimas ini mau mendaftarkan UMKM yang di sebelah kirinya Kanwil atau KPKNL di Sudirman, biasanya mitranya siapa? Tapi kalau mitranya Bapak sudah pernah didaftarkan KPPN atau oleh kantor lain yang di dalam Bank BNI, sebenarnya udah tinggal bisa ambil Pak. Nah, pernah saya sudah kayak nge-add gitu kan Pak, penyedia-penyedia yang sudah ada terdaftar itu. Pak, nggak ada di approve gitu loh Pak. Oke, nggak di approve oleh. Jadi kalau nggak salah saya sudah nge-add 5 atau 6 penyedia yang sudah ada terdaftar di DigiPay itu, cuma tidak di approve. Jadi kalau nggak di approve dari sananya kan otomatis nggak bisa kelihatan barangnya Pak yang disediakan. Oke. Ini juga nanti kita inikan dulu ke BNI juga ya Pak ya. Ya, maksudnya untuk yang terutama mitra-mitra yang misalkan sudah dipakai KPPN, kalau bisa sih langsung otomatis aja keluar gitu Pak. Kalau mau diterapkan sistem per Maret ini harus menggunakan DigiPay gitu Pak. Jadi kita tinggal langsung pakai barangnya gitu kalau bisa Pak. Oke. Minta di approve ya, approve vendor belum bisa. Tidak di approve oleh vendor. Oke. Berarti sebenarnya perjalanannya sudah hampir selesai sebenarnya ya. Tinggal order, datang barang, bayar. Tinggal step itu yang kurang ya. Iya. Oke. Nanti kita selebihnya kami pun sudah mencoba untuk memasukkan vendor-vendor yang ada di kami, cuma kendalanya itu tadi mereka masih kurang yakin ketika mereka masuk tuh benefitnya apa gitu Pak. Nah mungkin itu juga yang harus disosialisasikan dari pihak bank Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ini nanti kita koordinasi ke bank. Saya juga langsung telepon bank dulu ini setelah ini. Kami berharap sih BNI lebih kooperatif lah dalam untuk sosialisasi DigiPay dan kartu kredit pemerintah. Ini nih kayaknya kurang getol BNI-nya sendiri. Nah itu mungkin Pak. Oke. Pak Dimas, terima kasih Pak. Kita pindah dulu ke Mbak Dila ya. Mbak Dila atau Mbak Winda, masih ada yang mau disampaikan? Siap, sudah cukup Pak. Oh, sudah cukup ya. Oke Mbak Dila, nanti kita komitmen sampai triwulan 1 sudah ada transaksi minimal 1 ya. Nggak apa-apa, ini dulu biar kita testing sistem secara keseluruhan mulus enggak. Kalau nanti udah mulus berarti kita sudah bisa menjalankan seperti Sakti. Jadi langsung platform yang lain itu langsung ditinggalkan masuk ke sini untuk yang transaksi kecil-kecil. Tapi kalau vendornya nanti nggak memenuhi semuanya kan kita harus step-step juga. Kemudian kami nunggu dulu pendapat dari teman-teman pajak. Tadi Mbak Mita sudah ada tuh. Ada nggak Mbak Mita ya? Mbak Mita ada nggak? Mbak Mita bea cukai, pajak nggak ada ya? Pajak nggak ada. Pajak nggak ada. Balai Diklat ada nggak? Balai Diklat. Balai Diklat Keuangan ini ada 675720. Balai Diklat ada nggak? Halo, Balai Diklat. Siapa? Oke, silakan Pak. Hidupnya kalau bisa kita videonya bisa dihidupin Pak. Silakan Pak. Izin, sepertinya backlight Pak. Mohon maaf. Iya, suaranya agak dikuatin ya Pak. Izin nih. Ya Pak, gimana Pak? Pertama, ada 3 komitmen yang harus kita sepakati hari ini. Pertama itu pertanyaan pertama, sebenarnya sertifikasi BNT kan yang melakukan adalah Balai Diklat ya, Pusdiklat AP ya. Ini ya, sertifikasi bendaharanya udah ada nggak? Dan cadangannya berapa orang? Kalau di BDK sudah ada Pak. Kebetulan saya sendiri yang bendahara pengeluarannya. Itu cadangannya berapa orang? Cadangannya belum ada Pak. Belum ada. Nah ini mungkin yang belum ada, cadangan belum ada, segera daftarkan di link yang dibuat oleh Pusdiklat AP itu Pak. Yang kita sering-sering share sama surat juga kan ke link yang sudah dibuat
DSP dan Pusdiklat Asp. Ini komitmen ya Pak, misalnya kalau memang semester triwulan 1 ini sudah kira-kira oke, langsung didaftarkan yang golongan 2B ke atas ya, sampai maksimal 3B. Oke. Sertifikasi PPK PPSPM sudah ada? Belum ada Pak. Nah, ini segera didaftarkan sebelum triwulan 1 ke sini. Izin Pak, untuk SIMAS Paten sebenarnya kami sudah ada PIC-nya sendiri Pak. Kebetulan bukan saya PIC-nya, cuma sepengetahuan saya untuk PPK itu sudah mengikuti diklat namun belum lulus. Sementara PPSPM-nya itu juga belum sama sekali mengikuti diklat. Seperti itu Pak. Tapi nanti coba saya follow up juga ke PIC SIMAS Paten di kantor kami Pak. Oke. Kalau kita cek di sini, adminnya sudah ada namanya 675720. Itu sudah ada Pak ini nih, Pak Muhammad Umar. Ya, betul Pak. Oke. Nah, Pak Muhammad Umar tolong nanti dikonfirmasi agar segera mendaftarkan PPK PPSPM yang menjabat saat ini untuk sertifikasi PPK. Bisa nggak disampaikan sebelum 25 ini ya Pak? Sebelum 25 Februari ya? Siap Pak. Segera ini ya. langsung saya sampaikan. Siapa? Oke, Balai Diklat untuk ini komitmen 20 sebelum belum sertifikasi dan sebelum Februari akhir sudah di register di SIMAS Paten. Oke, terkait ini sudah kita anggap clear. Satu lagi DigiPay. DigiPay ini sudah pernah transaksi nggak Pak, BDK? BDK belum pernah Pak. BDK. Mitra banknya apa Pak? Bank Mandiri. Bank Mandiri. Sebenarnya transaksi di Bank Mandiri itu lebih gampang dibanding dengan BNI. Siklusnya juga jauh lebih cepat. Nah, kalau bisa sebelum triwulan 1 kita sudah ada transaksi ya. Siapa? Oke, komitmen. Itu nanti prosedurnya tadi seperti yang kami sampaikan, nanti admin satkernya mendaftarkan 5 orang dari kantor, yaitu PPK sudah ada pasti, bendahara sudah, usernya, PBJ-nya, baru pemesan sama yang penerima barang. Nanti PBJ-nya mendaftarkan vendor-vendor, admin vendor itu mendaftarkan nanti 3, yaitu penerima barang, pengantar barang, dan yang approve gitu. Jadi itu nanti seperti nanti di petunjuknya akan kami edarkan kembali hari ini untuk teman-teman mengikuti petunjuk dimaksud. Kurang lebih kita komitmen ya Pak ya. Oke. Balai Diklat terima kasih Pak. Apa ya? Saya belum pernah ketemu nih. Arif Pak. Pak Adif ya? Arif, Mas Arif. Nanti tolong disampaikan kepada Pak Umar ya untuk segera menyelesaikan sertifikasi PPK PPSPM sama DigiPay. Selanjutnya dari KPP ada nggak KPP? KPP belum ada ya? Oke, KPP nggak ada, kita suratin aja nanti KPP kalau memang tidak ada yang join dengan kita hari ini. Oke, dari satker lain di luar Kementerian Keuangan ada yang mau menanyakan? Raise hand please. Atau dituliskan di chat biar kita layani. Adakah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kami anggap sosialisasi bendahara pengeluaran SIMAS Paten sama DigiPay hari ini untuk lingkup Kementerian Keuangan sudah selesai dan kita sepakati untuk SIMAS Paten selesai Februari sudah didaftarkan semua. Untuk DigiPay triwulan 1 semua sudah ada transaksi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kembali? Pak Ilham dari Kementerian mana Pak? Ya, izin Mas, saya dari BC Pelayanan Pekanbaru Mas. Oke, nah. Mau tanya, saya selaku admin DigiPay. Jadi tahun lalu itu BC Pekanbaru udah pernah mengajukan Mas. Saya selaku admin juga udah menginput. Tapi transaksi gagal ya? Tahun lalu itu ya?
Tidak tuntas ya sampai ujung. Tahun lalu sih setahu saya masih input ini sih Mas, data PPK, PBJ sama bendahara. Nah, tadi saya coba login lagi pakai akun admin itu udah nggak bisa lagi Mas. Harusnya bisa, saya coba Pak. reset password. Harusnya bisa. Bisa. Gimana Mas ya solusinya? Ya, nggak kedengaran ya Pak. Bisa diulang Pak Ilham, nge-lag dia. Nge-lag. Halo Mas Ilham. Ya, silakan. Ya Mas. Ya, silakan. Jadi tadi saya coba reset password lagi Mas. Tetap nggak bisa login lagi Mas. Jadi dari DigiPay bukan atau langsung dari DigiPay langsung atau dari Digit? Dari DigiPay. Oke, kalau begitu gini aja. WA kan ke CSO atau ke saya hari ini, minta ini kode satkernya ini, NIP-nya ini, baru masalahnya adalah mohon reset password Digit. Kalau dari Digit Kemenkeu bisa nggak buka? Saya belum ada daftar akun Digit sih Mas. Kemarin seharusnya itu menjadi otomatis Digit Mas. Itu menjadi otomatis Digit. Jadi kan Digit itu sistemnya gini, dia satu pintu untuk beberapa aplikasi. Jadi kalau saya bukakan begini nih, Digit nih, bentar. Ini kan kita masuk nih ke Digit. Ya, bentar. Ini sebenarnya usernya satu ya, satu user nih. Tapi ini adalah jadi user dan password untuk masuk ke semua aplikasi di sini. DigiPay yang untuk perbankan, ada Inkrima, ada gaji KPPN untuk bayar gaji, bayar PPNPN, Ejafung, kalau ada Ejafung di kantor, Monsakti juga di sini, terus SIKP untuk kredit kur, Sprint untuk perbankan, terus ada di sini aplikasi apalagi yang digunakan, Hypedia, Intense, Simas Paten, DigiPay Analytics Competition. Ini menjadi satu tombol untuk masuk ke semua aplikasi ini. Cuma ini diaktifasi enggak? Kalau udah pernah diaktifasi sebenarnya nggak masalah. Jadi nanti ajukan aja reset passwordnya ke WA saya atau ke WA-nya CSO. Mohon di reset gitu. Siap. Ya takutnya udah lupa atau memang udah kelamaan tidak diakses, akhirnya dia kekunci. Oke ya Mas? Siap. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan dari pajak nggak ada ya yang datang ya? Teman-teman pajak ya. Oke. Demikian mungkin pertemuan kita hari ini. Mohon disampaikan kepada teman-teman lainnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.